Martial Universe. Bab 75. Judul, Proyektil Penghancur Yuan. Di dalam rumah kayu, Lindong duduk diam sambil memejamkan mata. Udara di sekitarnya menimbulkan riak, seiring dengan aliran Yuan Power terus menyatu dari langit dan bumi, sebelum energi itu terserap ke dalam tubuh melalui kulit. Saat ini, Lindong tengah berkonsentrasi penuh pada dantiannya. Sekarang setelah dia naik ke tingkat Heavenly Yuan, tampak perubahan terjadi di dalam dantiannya. Yuan Power asli di tubuhnya berubah menjadi warna biru pekat karena dia menyerap energi yin dari tubuh King Tan. Dengan demikian, Yuan Power miliknya mengandung energi yin yang kaya dan aktif. Hanya saja, setelah dia naik ke tingkat Heavenly Yuan, Lindong akhirnya bisa menyerap energi yang dari langit dan bumi. Biasanya, energi yang memiliki sifat yang sangat berbeda dari energi yin. Yang satu cerah dan membakar, sementara satu lagi dingin dan beku. Karena itu, saat keduanya saling berinteraksi, rasanya bagai mencampur air dengan api. Mereka sangat bertentangan. Saat ini, Yuan Power di tubuh Lindong sebagian besar berwarna biru pekat. Hanya sedikit yang tampak berwarna merah menyala. Dibandingkan dengan Yuan Power birunya, Yuan Power merah itu tampak tidak berarti. Merah dan biru terjadi di dalam dantian, terpisah seperti dua cairan yang tak bisa menyatu. Lindong hanya bisa menggeleng lemah sambil mengamati keadaan dantiannya. Bagaimanapun, energi yin di dalam dantiannya sangat kuat dan ampuh, sementara energi yang dia serap baru-baru ini termasuk hanya kelas biasa. Sehingga, jelas tidak bisa bersaing melawan energi yin yang kuat di dalam dantian miliknya. Untuk mencapai tingkat akhir Heavenly Yuan, aku harus menyeimbangkan energi yin dan yang di dalam tubuhku. Setelah itu, aku bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu menggabungkan mereka. Untuk mencapai keharmonisan yin dan yang, dan memadatkannya untuk membentuk inti dan. Ketika bayangan itu melintas di kepalanya, Lindong membuka matanya perlahan. Senyum pahit tertoreh di wajahnya. Tampaknya terdapat sisi negatif dari menyerap energi yin yang sangat kuat itu. Bagaimanapun, meski dia bisa mendapatkan energi yin langsung dari tubuh King Tan, tapi bagaimana dengan energi yang? Di mana dia bisa menemukan energi yang kuat sehingga bisa mengimbangi energi yin dari tubuh King Tan? Faktanya, mutiara yin yang dipadatkan dari tubuh King Tan dianggap sebagai energi yin kelas 5. Berita buruknya, Lindong telah menyerap energi yin langsung dari tubuh King Tan, sehingga energi yang dia serap lebih kuat lagi. Hal itu membuat Lindong, yang saat itu hanya di tingkat Earthly Yuan, bisa mengimbangi praktisi tingkat akhir Heavenly Yuan seperti Wusa. Hanya saja, ketika dia telah mencapai tingkat Heavenly Yuan, energi itu mulai menghalangi kemajuannya. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan energi yang spesial. Kalau aku hanya mengandalkan energi yang dari langit dan bumi, siapa yang tahu butuh berapa lama sampai aku bisa menyimbangkan energi yin di tubuhku? Lindong menghela napas dan berdiri. Dalam setengah bulan terakhir, dia terus berpikir tentang masalah ini setiap hari. Hanya saja, di mana seseorang bisa mendapatkan energi yang spesial? Bahkan Lin Zentian dan yang lain menyerap energi yang normal dari langit dan bumi. Karena itu, meski Lindong telah menggali isi kepalanya memikirkan hal ini, dia masih belum menemukan solusi. Memikirkannya, Lindong kemudian menggeleng pasrah. Saat ini, dia memutuskan tidak memikirkan hal itu untuk sementara. Pemuda itu mengangkat telapak tangannya, lantas 10 bayangan hitam segera terbang keluar dari lengan bajunya. Tanpa diduga, bayangan itu berhenti dan menggantung di udara di sekitar Lindong. Jika diamati baik-baik, bayangan hitam itu ternyata proyektil hitam sebesar ibu jari. Panjangnya sekitar 2,5 cm dan memiliki ujung yang bergerigi tajam. Meski mereka berukuran kecil, dalam sekali lihat bisa memperlihatkan bahwa benda kecil itu adalah senjata mematikan. Saat proyektil hitam itu melayang mengitari Lindong, jika ada master simbol di dekat sana, dia mungkin merasakan jika proyektil kecil itu diselimuti oleh lapisan mental energi. Itulah alasan mengapa benda tersebut bisa menari-nari di udara. Lindong menatap benda hitam di sekitarnya, senyum bangga tertoreh di wajahnya. Sejak dia menguasai bab pergerakan spiritual yang diberikan oleh Master Ruo, mental energinya menjadi sangat kuat. Ditambah lagi, sejak proyektil itu dibuat dari serpihan Yuan metal yang dihancurkan, hasil rampasan setelah menang melawan benteng naga hitam, Lindong bisa mengendalikan mereka dengan mudah dan lancar.
Lindong menamakan proyektil itu proyektil penghancur Yuan. Benda itu memiliki efek penetrasi yang kuat, sehingga cocok untuk melindungi diri dan melakukan serangan sembunyi-sembunyi. Ditambah lagi, karena benda itu dikendalikan diam-diam oleh mental energi Lindong, proyektil penghancur Yuan itu jelas menjadi salah satu jurus andalan rahasianya. Wush! Ketika proyektil itu melayang di sekitar tubuh Lindong, pemuda itu tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, 10 proyektil tersebut terbang bersamaan dalam garis lurus, sebelum suara tutu terdengar jelas. Proyektil itu telah mengenai dan menembus sedalam 1,2 cm ke dalam pilar tebal besar. Jika serangan ini diarahkan pada manusia, orang itu pasti akan menderita. Menyaksikan pemandangan itu, Lindong mengangguk puas. Dengan satu lambaian tangan, proyektil penghancur Yuan itu segera kembali ke dalam lengan bajunya dan menyembunyikan diri. Lindong kemudian mendorong pintunya terbuka, lalu pergi. Saat membuka pintu, suasana ramai memasuki telinganya. Banyak orang tengah masuk keluar dari tambang sambil membawa potongan batu yang Yuan yang baru saja dipanen. Tuan muda Lindong. Melihat Lindong muncul, tanpa menghiraukan status, semua orang berhenti dan memberi salam dengan hormat. Hingga saat ini, berita bahwa Lindong mengalahkan Wusa telah menyebar seperti kebakaran hutan. Semua orang kini tahu jika orang yang penuh rahasia ini, ternyata adalah orang paling berbakat di seluruh keluarga Lin. Lindong tersenyum dan mengangguk sopan sebagai jawaban salam. Karena dia telah naik ke tingkat Heavenly Yuan, dia bisa menjalankan beberapa kewajiban di dalam keluarga. Karena itu, Lin Zentian memutuskan menyerahkan pekerjaan tambang di Steelwood Manor pada Lindong. Tentu saja, meski dia memiliki tanggung jawab, Lindong tidak perlu bekerja banyak selain sesekali memeriksa banyaknya batu yang dipanen. Bagaimanapun, urusan hal-hal lainnya akan dipegang oleh manajer berpengalaman. Lindong berdiri di atas batu besar sambil menatap ke dalam tambang, sebelum dia mengangguk pelan. Kini setelah mereka menjadi lebih ahli dalam menambang, jumlah batu yang dapat diambil telah bertambah banyak beberapa kali lipat. Keuntungan raksasa yang mereka nikmati sekarang, bagai bumi dan langit jika dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah pemeriksaan santai, Lindong memutuskan kembali ke kastel. Hanya saja, ketika dia berpikir akan kembali, tiba-tiba dia melihat keributan muncul di pintu keluar tambang batu. Dalam sekejap, alisnya mengernyit. Lindong menyuruh Qin Ying di dekatnya. "Paman Qin Ying, bisakah kau pergi dan lihat ada apa di sana?" "Baik." Qin Ying mengangguk dan bergegas menuju pintu keluar tambang. Tak beberapa lama kemudian, dia berjalan kembali dengan cepat. Tuan muda Lindong, saat salah satu pekerja mengambil batu yang Yuan, tampaknya dia telah menemukan sesuatu yang lain. Ujar Qin Ying sembari berjalan ke sebelah Lindong. "Oh, ayo kita periksa." Lindong terkejut sesaat, kemudian bersiul. Api kecil, yang sedang berjemur di batu besar lain, segera berlari menghampiri. Melihat Lindong berencana masuk ke dalam tambang secara pribadi, Qin Ying segera melambaikan tangan. Sekitar 12 pengawal elit langsung berkumpul dan mengikuti Lindong menuju lubang tambang. Lubang tambang yang sekarang telah menjadi sangat lebar dan luas karena terus digali selama setengah tahun. Namun, karena dulunya merupakan gunung api, di gunung ini terdapat banyak lorong dan jalan sempit. Karena itu, bahkan pekerja yang sudah berpengalaman pun tidak tahu berapa banyak jalan yang terdapat di sana. Dipimpin oleh kepala pekerja, mereka bisa melintasi lubang penambangan dengan lancar. Mereka mengikuti jalan yang berliku dan akhirnya berhenti setelah 10 menit. Di ujung jalan terdapat celah kecil yang hanya cukup dimasuki satu orang. Berdasar bekas goresan di dinding, tampaknya jalan itu baru saja digali. Pekerja itu tanpa sengaja menggali lorong kecil ini. Karena penasaran, dia memutuskan untuk menjelajahinya. Tetapi pada akhirnya, dia malah terluka bakar parah. Tampaknya di dalam sana dipenuhi oleh zat yang sangat panas. Ujar kepala pekerja hati-hati. Lindong mengangguk, kemudian mengambil 2 langkah maju. Matanya terpancang pada celah. Pemuda itu tiba-tiba mengulurkan tangan sebelum menggapainya perlahan. Setelah telapak tangannya memasuki celah tersebut, Lindong tiba-tiba merasakan seolah seluruh tangannya mendidih. Energi panas yang kuat dan liar mengalir ke dalam tubuhnya melalui kulit, sebelum energi itu tersimpan di dalam dantian. Dalam sekejap, sensasi terbakar yang hebat muncul di dalam dantiannya. Merasakan perubahan terjadi di dalam dantian, mata Lindong langsung berbinar.
Tak lama kemudian, sorot terkejut hadir di matanya. Itu dikarenakan dia menyadari jika di dalam udara panas tersebut merupakan lava panas spesial energi yang